Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teddy Wijaya dari kelompok 20 di shift 3 di Praktikum Statistika 2 dengan NIM akhir 131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan saya dapat di materi modul 2, yaitu tentang estimasi parameter. Ini maksud saya di modul 1 statis 1, di modul 1 di statis 2 itu estimasi parameter. Bisa dilihat di sini karena kebetulan saya ini di shift 3, jadi saya mendapatkan tugas mingguan yang ada di sini. Kita akan kerjakan soalnya satu persatu. Nanti saya di sini juga ada note-nya, itu selesaikan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Jadi pada tutorial kali ini kita hanya akan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Mungkin bisa dimulai dari soal pertama yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat, dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya menggunakan aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, karena di sini ada 3 soal, jadi kita kerjakan satu persatu. Kita akan kerjakan dari soal 1 dulu, mulai dari RStudio-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat di sini di RStudio-nya. Di soal nomor 1, estimasi satu proporsi diketahui di sini baris pertamanya N1 700. Baris pertama ini digunakan untuk menyimpan jumlah sampel ke dalam variabel. Baris kedua ini juga digunakan untuk menyimpan jumlah kejadian yang memenuhi kriteria dalam sampel. Lalu di baris ketiganya ini digunakan untuk menghitung proporsi sampel dengan rumus yang ada. Dengan rumus ini digunakan untuk menghitung proporsi sampel. Lalu di baris keempat ini digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi karena kita ingin membuat selang kepercayaan yaitu 90%. Makanya alfa satunya 0,10. Mungkin bisa sampai running. Nah, lalu kita akan mencari nilai kritisnya. Fungsinya itu di sini ada fungsi kritis untuk alfa per 2 sama dengan 0,05. Di sini fungsi QNOM ini digunakan untuk mencari nilai Z dari distribusi normal standar. Penulisan 1 minus alfa seperdua digunakan karena kita menghitung interval dari dua sisi sehingga nilai alfanya dibagi 2. Jadi di baris kedua ini juga dituliskan lagi Z crit 1. Ini dituliskan supaya R-nya itu menampilkan hasil nilai Z kritis di dalam konsolnya ini nanti. Mungkin bisa saya sampai run aja biar kelihatan. Nah, kelihatan kan ini? Nah, kita langsung lanjut ke standar error. Lalu untuk menghitung standar error tuh baris pertamanya bisa dilihat di sini. Baris ini digunakan untuk menghitung standar error dari proporsi. Fungsi dari squared ini digunakan untuk menghitung akar kuadratnya. Akar kuadrat yang sesuai dengan rumus yang kita pakai, tapi rumusnya itu rumus standar error yang biasa, SE sama dengan akar dan P seterusnya. Kemudian ini bisa kita run aja. Nice. Lalu langsung masuk ke menghitung batas intervalnya. Di sini ada batas atas dan batas bawah dan atas selang kepercayaan. Yang di baris pertama ini batas bawah selang kepercayaan, dan di baris kedua ini ada batas atas selang kepercayaan. Bedanya tuh batas bawah tuh dikurang. Jadi kalau batas bawah itu dikurang, kalau batas atas tuh ditambah. Rumusnya sama tapi cuman beda ininya aja. Yang batas bawah selang kepercayaannya itu dikurang, batas bawah selang atas kepercayaannya itu batas bawah atas selang kepercayaannya tuh ditambah. Dan di sini bisa sampai running juga lagi, kita run dan masuk ke konsolnya, ke konsol. Oke, saya sampai run. Nice. Terus ini kita tinggal cetak hasil aja untuk menampilkan hasilnya.
dan ini bisa dilihat hasilnya. Nilai dari selang kepercayaan 90% untuk proporsi 0,60347 0,679653. Selanjutnya kita lanjut ke software kedua. Di software kedua sini udah ada sebenarnya, dan hasilnya sebenarnya cukup mirip dengan yang ada di sini. Mungkin bisa saya coba langsung saja di basic statistiknya. Karena di sini one proportion, jadi kita makainya one proportion. Di sini bisa dilihat kita tuh pasti pertama-tama bakalan di sini bakal di one or more sample as in column. Kita ubah ke summarized data. Di summarized data kita masukin number of event, number of trialnya. Number of eventnya itu 455, number of trialsnya itu 700. Dan jangan lupa opsinya juga kita sesuaiin, confidence levelnya itu di 90. Nah, ini bisa dilihat hasil dari ini itu sama dengan yang ada di RStudio. Hasilnya sama yang di RStudio, hanya berbeda sedikit, tapi secara keseluruhan tuh hasilnya sama. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan lanjut ke soal keduanya langsung. Di soal kedua ini, penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Di sini tuh berarti dua proporsi ya, estimasi selisih dua proporsi. Biar gak lama kita langsung bahas yang ada dari studinya aja. Nah, ini dia kurang lebihnya, ini masih sama seperti yang tadi. Buat N1 X1 nya, N1 dan S1 nya ini adalah ukuran sampel dan jumlah kejadian pada sampel pertama. Terus yang ini adalah ukuran sampel dan jumlah kejadian pada sampel kedua. Mungkin untuk bagian yang ininya tuh digunakan untuk menghitung proporsi dari masing-masing sampel dari sampel pertama dan sampel kedua. Lalu kita lanjut ke selisih proporsi. Jangan lupa kita sampai run juga. Kita run. Nah, di selisih proporsi menentukan tingkat signifikan, menghitung selisih proporsinya. Baris ini menghitung estimasi selisih antara dua proporsi populasi berdasarkan data sampelnya. Biar kelihatan lebih jelas, langsung saya run aja. Nah, pernah sampai standar error. Kalau yang standar error nih sebenarnya rumus yang digunakan tuh masih sama. SE2 squarednya rumusnya masih sama untuk rumus mencari standar variansi error biasa. Kita bisa run aja. Nilai ini juga menunjukkan apa ya, kemungkinan selisih proporsi dalam populasinya. Seberapa besar lah variasi dari kemungkinan selisih proporsinya dalam populasi. Nah, di sini juga sekitaran di sini ada nilai Z kritisnya. Nilai Z kritisnya ini nilai fungsinya itu rumusnya masih sama untuk codingannya. Kira kembali digunakan untuk mendapatkan nilai Z kritis dari distribusi normal pada tingkat kepercayaannya itu 95%. Oh iya, yang di alfanya itu jadi 0,05 karena tingkat kepercayaan tingkat kepercayaannya itu 95%. Tadi kan 90%. Jadi alfa satunya tuh 10%. Yang di sini tuh alfa 2 0,05 karena tingkat kepercayaannya itu 95%. Kurang lebihnya sama, langsung kita run aja. Untuk batas bawah dan atas selang kepercayaan masih sama. Perbedaannya cuman di ukuran dan jumlah. Untuk rumusnya kurang lebih sama. Langsung kita run aja.
interval kepercayaannya, lalu bisa langsung kita cetak hasil buat menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita lihat yang di Minitab. Bisa dilihat hasilnya itu sama. Saya bakal kasih cara tahu. Pertama-tama seperti biasa kita ke start, basic statistik, lalu to proportion. Nah, to proportion ini tuh kita masukin dari sampel pertamanya 260, 450, dan sampel keduanya 110 dan 500. Di optionnya juga jangan lupa diubah ke 95, kita menyesuaikan dengan soalnya. Lalu bisa kita oke. Dan ini ada hasilnya, bisa kita samakan dengan NDR Studio. Hasilnya sama ya, sama NDR Studio. Ya, hasilnya masih sama lah kalau dibulatkan. Oke, selanjutnya kita bakalan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Bisa dilihat di sini di soal nomor 3, sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi dari pengujian. Diperoleh timbangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan timbangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Nah, kita bisa langsung di soal 3-nya aja. Estimasi variansi dan simpangan baku. Seperti biasa, di sini diketahui N3 adalah ukuran sampelnya. Di sini adalah simpangan baku, seperti baris kedua adalah simpangan baku sampel. Baris ketiga ini digunakan untuk menghitung variansi sampelnya. Baris keempatnya itu untuk menghitung derajat kebebasan. Alpha ini sama kayak tadi, karena ini 95% jadinya 0,05. Terus dinilai chi-square ini kita sampai running aja. Nilai chi-square ini digunakan untuk mencari nilai kritis distribusi chi-square, mencari nilai distribusinya dengan rumus yang ada di sini. Nilai ini itu diperlukan untuk menghitung interval kepercayaannya nanti, interval kepercayaan variansi. Jadi harus nilai chi-square dulu. Kita running dulu, terus interval kepercayaan variansinya untuk batas bawah dan batas atas sama, kita running aja. Terus untuk interval kepercayaan simpangan bakunya, maka dari variansinya itu kita cukup mengambil angka kuadrat dari batas variansinya aja, jadi langsung terus kita cetak hasil. Kita cetak hasil. Nah, kita cetak hasil. Ini untuk selang kepercayaan 25% untuk variansinya yang baris pertama dan 95% untuk simpangan baku. Langsung lanjut ke Minitab. Bisa dilihat di sini di Minitab udah ada 2. Untuk yang variansi dan simpangan baku, pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang variansinya. Seperti biasa kita ke start basic statistik, terus ke one variance. Pertama-tama itu kita akan ke simple variance-nya dulu. Optionnya sama, ininya kita set ke 95%. Langsung oke aja. Nah, ini akan sama hasilnya, sama kan, sama juga yang ada di RStudio, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Lalu kita langsung ke simpangan bakunya. Start basic statistik, terus one variance. Kita ganti ke simbol standard deviation. Simbol standard deviation-nya 1,2. Tadi itu kita kali. Tapi ini nggak usah masukin aja. Optionnya juga 95% kita cek, udah benar. Ini juga kita cek, udah benar. Standard deviation, ke standard deviation. Terus kita pencet OK. 0,1, 2,30. Yap, kalau dibulutin hasilnya sama. Untuk ini cuma berbeda, kalau di RStudio tuh belum dibulutin, kalau di Minitab tuh udah dibulutin.
Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.